Tadi sebelum kelas ini di ruang BK belajar apa di kelas? Agama. Belajar agama. Siapa gurunya? Pak Reski. Pak Reski. Seru Ji belajar agama tadi? Seru Kak. Seru. Begini, tahu jika alasannya kakak panggil adik ke ruang BK? Tidak. Tidak. Jadi kan begini, kemarin kan kakak sempat berikan di angket KKPD di kelas TAM. Nah, dari hasil angket tahap itu ditemukan nih bahwa ternyata adik punya masalah sulit mengelola emosi. Nah, kan kemarin sempat mikir juga wawancara sama. Jadi kenapa kakak panggil Ki ke sini ke ruang BK? Karena nggak tahu lebih lanjut tentang masalah yang sulit mengelola emosi. Paham. Jadi siap jadi deh untuk cerita kepada kakak lebih lanjut tentang masalah kak. Siap. Siap. Tapi sebelum itu harus kita tahu dalam layanan bimbingan dan konseling itu terdapat beberapa asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ada ungkapkan di sini, apapun yang ada ceritakan di sini tidak bakal disebar di mana-mana dan tidak bakal ditahu oleh orang-orang. Jadi tidak perlu ragu untuk mengungkapkan apapun itu yang ingin diceritakan, karena kakak jamin kakak tidak bakal tersebar ke orang-orang. Nah, karena di sini kakak hanya ingin mengetahui masalah adik tentang sulitnya adik mengelola emosi, jadi kakak ingin melakukan yang namanya konseling individual. Sebelumnya pernah Miki tidak dengar apa itu konseling individual? Belum juga karena kita juga dengar apa itu konseling. Oke, jadi tidak pernah kita tahu apa itu konseling individual. Nah, jadi konseling individual itu konseling yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseling. Nah, seperti begini nih deh, yang jadi konselornya kakak, yang jadi konselingnya adik. Nah, dalam konseling individual itu fokus utamanya ada pada kebutuhan, masalah, dan pengalaman pribadi konseling secara eksklusif. Nah, dalam konseling ini dirancang untuk membantu kebutuhan atau untuk mendukung individu dalam emosional, bimbingan, dan pemahaman terhadap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu, seperti masalah emosional yang adik alami yang karena sulit mengelola emosi, konflik interpersonal, stres, kecemasan, dan perkembangan pribadi. Jika sudah paham mengenai konseling individual. Sebelumnya berarti kalau begitu tidak pernah pikir melakukan konseling individual sebelumnya? Belum pernah. Dari guru-guru BK sendiri tidak pernah pikir dipanggil untuk melakukan konseling individual? Belum pernah. Nah, di dalam konseling individual itu sendiri deh terdapat batasan waktunya, minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Baiklah. Oke. Sebelum itu, apakah posisi duduk tak sudah nyaman seperti ini atau mau bertukar atau ingin berpindah ke tempat lain? Bagus nih. Nyaman nih? Nyaman. Oke. Baik. Kan kemarin pada saat wawancara kan bilang Ki kalau sangat sulit Ki untuk mengelola emosi Marata, terutama pada saat diganggu Ki sama teman tak atau diejek sama teman tak. Bisa tidak ceritakan lebih lanjut lagi kepada kakak? Jadi begini Kak, kalau teman-temanku mengganggu, saya biasanya dimarahi atau dimarahi dengan ejekan yang sangat tidak saya sukai, seperti hal mengejek dengan nama orang tua. Oh, jadi kalau diganggu sama teman kakak, diejek Ki, terus
terus di bawah nama orang tua begitu. Iya kak. Baik. Ejekan seperti apa yang biasa dilontarkan temanmu dengan membawa nama orang tua? Mereka biasanya mengejek dengan membawa nama orang tua. Begitu. Diejek, bilang, oh anaknya ini gitu. Iya kak. Kapan sih terakhir kali Ki marah ke teman tak karena diganggu Ki atau diejek menyebut hal-hal sensitif seperti nama orang tua? Kali itu seminggu yang lalu. Seminggu lalu? Ya, teman-teman saya mengganggu dengan menyebut nama orang tua saya. Tidak tahu kenapa setiap mereka mengejek dengan nama orang tua saya kayak marah dan ingin membalasnya. Oh, kalau diejek Ki dengan nama orang tua, langsung Ki merasa marah dan langsung ingin membalas. Ya, Tadi kan cerita Ki juga kalau setiap teman tak mengganggu atau mengejek dengan membawa nama orang tua, langsung Ki marah. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan marah itu muncul pada diri kita? rasanya pekat kayak tiba-tiba kayak dada saya mendesak, tangan menggemetar, dan ada dorongan untuk membalas. Tapi saya tidak mau kalau teman-teman saya menganggap saya kasar. Jadi begitu, mau Ki membalas pada teman-teman tak, tapi tidak mau Ki dianggap kalau kasar sama teman-teman tak, gitu. Iya seperti itu. Jadi selain Ki merasa marah, ada juga dorongan untuk mempertahankan diri dia. Seperti kan tadi menegaskan Ki bahwa supaya tidak direndahkan Ki sama teman-teman tak, gitu. Iya kak. Jadi ketika temanmu membicarakan hal seperti itu, kamu langsung merasa marah. Lalu apa reaksimu setelah merasa marah? Apa yang kita lakukan? Biasanya langsung teriak atau enggak mendorong dengan mendesak, kadang juga membentak. Setelah itu saya lega sebentar, tapi setelah saya merasa menyesal kak, seringnya saya malah malu pada diri saya sendiri. Kenapa saya harus sampai marah seperti itu? Ya, langsung lagi dan malu karena bereaksi. Kenapa harus bereaksi seperti itu? Sebenarnya toh mengerti apa yang mengalami, mengerti apa yang mengalami, dan mungkin perasaan yang mengalami itu pasti cukup berat gitu. Mungkin di satu sisi merasa Ki marah, tapi di satu sisi merasa Ki ada juga timbul malu dalam diri kita. Nah, bagaimana perasaan itu bisa mempengaruhi diri kita deh? Saya juga merasa khawatir karena saya tidak seharusnya marah seperti itu kak. Kadang-kadang saya khawatir dengan teman-teman saya, berpikir saya orang yang kasar. Takut Ki kalau teman-teman berpikir kasar Ki. Oke, baik deh. Kakak paham apa yang kita alami dan pasti perasaan itu berat Ki di kita. Mungkin di satu sisi merasa Ki marah, tapi di sisi lain juga muncul rasa bersalah atau malu. Bagaimana perasaan itu mempengaruhi diri tadi setelah kejadian itu? Biasanya memang setelah itu saya langsung merasa malu, terutama kalau melihat banyak teman-teman lain. Saya langsung menjauh atau diam untuk menenangkan diri, tapi perasaan bersalahnya tetap ada. Malu Ki dan perasaan bersalahnya tetap ada. Oke, baik deh. Kan tadi bilang Ki setelah bereaksi marah, lebih sering Ki merasa malu dan merasa bersalah. Coba kita renungkan Ki baik-baik deh. Apa yang membuat Kak merasa bersalah
ketika selesai marah. Biasanya kalau merasa bersalah karena saya tidak seharusnya seperti itu kak. Kadang saya khawatir juga teman-teman malah berpikir saya orangnya kasar. Jadi merasa maki dan merasa khawatir Ki kalau pikirannya teman-teman tak bilang kak bakal kasar Ki, orangnya tipe kasar begitu. Ya, Jadi sepertinya deh kita itu punya Ki tanggung jawab atas reaksi yang akan muncul pada saat marah Ki. Di satu sisi kamu mungkin tidak ingin dianggap kasar, tapi di sisi lain merasa Ki perlu untuk mempertahankan diri Kak gitu. iya kak, saya merasa terjebak antara ingin mempertahankan diri atau perasaan tidak enak setelahnya kak. Sebenarnya Kak Dek, yang dilakukan sekarang itu bagus sekali nih Dek, karena sudah bisa Ki mengenali perasaan Kak yang seperti itu. Bapak tahu lebih dalam lagi dan mau Pak telusuri lebih dalam lagi apa kira-kira yang membuat tak sangat tersinggung atau marah ketika teman-teman tak mengusik hal-hal sensitif terkait orang tua tak. Tidak tahu juga kak, rasanya kayak tidak suka orang lain menyebut dengan nama orang tua saya karena itu merupakan hal yang sensitif untuk saya. Jadi merasa Ki kalau teman-teman tak bawa tentang orang tua itu, apalagi tentang orang tua itu merasa Ki bilang hal-hal yang sebenarnya harus dihormati begitu. Ya, kak. Nah tadi kan sebelumnya bilang Ki kalau marah Ki merasa Ki ada dorongan kuat di dada, tangan tak sampai gemetar, dan ada desakan dalam diri tak untuk bereaksi gitu. Sebenarnya kalau disadari deh tanda-tanda fisik seperti itu biasanya muncul seberapa cepat setelah Ki merasa tersinggung oleh perkataan atau ejekan teman-teman Kak. Biasanya langsung muncul kak, tapi Biasanya tidak. langsung muncul. Ya, kak, tapi tidak lama setelah mereka mulai berbicara hal sensitif seperti itu, langsung rasanya jantung berdetak kencang. Jantung tak berdetak kencang. Oh langsung nih Ki. Kalau begitu langsung nih muncul mata dan berdetak kencang jantung tak gitu. Iya kak. Jadi sebenarnya ini tuh deh yang dialami itu sebenarnya tubuh kita sudah memberikan nih tanda-tanda ketika mulai Ki merasa marah. Sebenarnya toh bisa nih Ki dari sini mengenali tanda-tanda lebih awal. Jadi mungkin bisa Ki mencoba menenangkan diri sebelum emosi tak memuncak, karena bisa kita kalau mau Ki marah bakal berdetak kencang di jantung tak. Iya kak, biasanya juga mereka menjauh atau cari ke tempat-tempat sepi untuk melakukan hal-hal yang lebih biar supaya tidak Supaya tenang Ki begitu lah. dari masalah yang dihadapi. Biasanya menjauh Ki apa yang biasa dibikin? Main game Ki, dengar musik, buat jadi cara tetap tenang gitu. Main game dan mendengarkan musik. Jadi kalau pergi ke menjauh, main game Ki dan mendengarkan musik begitu. Ya kak. Selain pergi Ki menjauh atau main game, pernah Ki tidak mencoba cara lain untuk mengendalikan emosi marah tak? Misalnya dengan bicara baik-baik Ki ke teman tak, atau bilang Ki ke teman tak kalau sebenarnya kita tidak suka kalau diejek atau diganggu seperti itu. Pernah juga, tapi kayak semakin menjadi jadi cuman kalau ya dibicarakan baik-baik. Kalau semakin bicara baik-baik, menurut teman-teman semakin menjadi begitu. Ya kak. Jadi pada mencoba hal itu dan mereka malah terus
musik dan menjadi-jadi. Ada tidak cara lain yang pernah kita coba untuk menghadapi situasi seperti ini? Kadang juga saya bercanda balik, tapi malahan dia yang tersinggung. Kadang Ki merasa coba bercanda balik, tapi biasanya dia yang tersinggung dan kita juga biasa tetap tersinggung begitu. Iya Kak. Oke, baik. Sebenarnya yang dilakukan ide usaha ini bagus sekali nih di usaha. Artinya dengan begini usaha berarti betul-betul sadar nih Ki bahwa mau Ki belajar untuk mengendalikan emosi kita. Nah, dari cara-cara yang kita sebutkan tadi, menurut Tak, mana yang paling efektif yang bisa membantu Tak dalam mengendalikan emosi? Yang paling membantu itu sepertinya mencari tempat yang sepi, yang tenang. Jadi kalau menurut Tak, dengan yang dapat membantu Tak itu mengelola emosi dengan tadi mencari tempat tenang gitu. Ya Kak. Selain Ki merasa marah toh, dan tadi kakak lihat juga cenderung Ki menyimpan kesulitan untuk mengungkapkan perasaan itu kepada mata. Apa sih yang biasanya membuat Ki sulit deh untuk mengungkapkan atau berbicara tentang kepada teman-teman tentang masalah yang dihadapi kalau Ki suka Ki diganggu? Kadang juga saya merasa Kak, kalau saya cerita atau mengungkapkan perasaan saya, mungkin mereka tidak paham dan mengerti, malah akan menganggap itu saya lemah atau saya terlalu serius. Jadi tidak mengungkapkan kita teman kita karena takut Ki dianggap lemah atau terlalu serius sama hal-hal seperti itu, begitu. Ya Kak, jadi saya lebih baik simpan sendiri. Jadi lebih baik disimpan sendiri gitu, bilang biar dia tidak usah ditahu teman-teman, begitu. Ya Kak. Nah, sebenarnya apa? Bila Ki tidak kalau mengungkapkan gitu perasaan tak sulit karena takut dianggap lemah atau serius sama teman-teman tak. Kenapa Ki khawatir kalau teman-teman tak tahu apa bahwa kamu sebenarnya tidak suka diajak bercanda seperti itu dengan apa yang mereka lontarkan gitu. Sebenarnya baiknya begitu Kak, tapi saya lebih memilih untuk mengungkapnya sendiri saja Kak. Tapi lebih sering Ki khawatir kalau mereka tahu kalau tersinggung Ki dan bakal takut Ki untuk diejek secara terus-terusan gitu. Jadi kekhawatiran ini yang ada pada diri kita ini bereaksi lebih negatif yang menurut kakak itu yang dikhawatirkan itu sebenarnya hal yang sangat wajar Kide. Merasa seperti itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Tapi menurutmu apakah ada kemungkinan bahwa sebagian dari temanmu itu tidak tahu bahwa sebenarnya kau tidak suka diajak bercanda seperti itu atau diajak seperti itu? Kadang juga saya khawatir Kak, kalau mereka tahu saya tersinggung, malah bakal tambah mengejek lebih keras. Hanya saya ngejek mereka. Jadi khawatir seperti itu. Jadi, tapi tahu Ki tidak? Bisa sebenarnya ada teman tak yang tidak tahu kalau diajak Ki bercanda seperti itu, dia tidak tahu kalau ternyata kau tidak suka. Mungkin sih Kak, tapi saya tetap merasa takut kalau mereka jadi makin mengejek. Oh jadi tetap Ki merasa khawatir tidak sama apa dan merasa takut sama pikirannya teman-teman bakal dikira Ki bilang kasar lah, terlalu sensitif lah. Paham Ki kakak sama apa yang dirasakan. Mungkin waktu konvoling kita sudah berakhir deh, bagaimana kalau konseling kita dilanjutkan
di minggu depan saja deh, di hari di jam yang sama pula, karena kakak masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalahnya adik, dan kakak akan kasihkan teknik-teknik yang bisa adik terapkan, yang mampu adik terapkan untuk mengelola emosinya adik. Jadi bisa tidak kita sepakat untuk bertemu minggu depan di hari kejadian yang sama? Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau begitu makasih Nadek karena sudah mau ke ruang BK memberikan bulan kakak dan sudah ingin bercerita tentang masalahnya adik. Jadi kita bertemu minggu depan di ruangan ini dan di jam yang ini ya Dek. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa misi membaca bahasa. Terima kasih Dek. Terima kasih Kak.